Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kita semuanya dalam keadaan fantastis. Akhir-akhir ini sedang viral berita tentang korupsi senilai 271 triliun. Wow, banyak sekali. Lalu bagaimanakah sejarah dari korupsi 271 triliun? Enggak, maaf ya. Ini saya hanya bercanda. Kali ini kita tidak akan membahas tentang sejarah korupsi 271 triliun tersebut, karena memang nggak ada sejarahnya dan semoga tidak dimasukkan ke dalam sejarah. Kalau dimasukkan kan sangat memalukan. Di akhir video kita akan bongkar bagaimana orang kok bisa korupsi dengan nilai 271 triliun. Apa yang membuat mereka itu sampai tega-teganya korupsi sebanyak itu? Nanti kita akan bahas di bagian belakang. Yuk sekarang kita bahas asal mula sejarah ayat 1000 dinar. Sekarang kali ini kita akan membahas tentang sejarah ayat 1000 dinar. Kemunculan ayat 1000 dinar bermula pada mimpi seorang pedagang yang didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Dalam mimpi tersebut, Nabi Khidir alaihissalam mengajarkan pedagang agar bersedekah sebanyak 1000 dinar. Mimpi tersebut dialaminya berulang-ulang kali, hingga pada akhirnya pedagang itu mengamalkan ajaran sang Nabi. Setelah mengamalkannya, pedagang tersebut kembali mendapat mimpi bertemu dengan Nabi Khidir. Adapun mimpi yang selanjutnya ini, Nabi Khidir mengajarkan kepada pedagang tersebut untuk mengamalkan salah satu ayat Al-Quran, yakni surat At-Tolak ayat 2-3. Pedagang itu kemudian menuruti apa yang diperintahkan oleh Nabi Khidir. Pedagang itu kemudian mengamalkan surat At-Tolak ayat 2-3 selama berhari-hari, berbulan-bulan secara istiqomah. Hingga suatu ketika, ia mengalami musibah badai angin topan saat sedang berlayar. Seluruh penumpang kapal meninggal dan hanya menyisakan seorang pedagang. Pedagang tersebut selamat setelah terdampar di tepi pantai. Pedagang tersebut adalah pedagang yang senantiasa istiqomah mengamalkan surat At-Tolak ayat 1-2. Tidak hanya itu, barang yang dibawanya pun selamat, tidak rusak sama sekali. Ia pun menjalani kehidupannya sebagai pedagang di negeri baru dan tetap mengamalkan ajaran doa 1000 dinar. Keberuntungan yang didapatkan tidak berhenti di situ. Pedagang tersebut juga diangkat sebagai seorang raja. Itulah sepenggal kisah sederhana yang melatar belakangi asal-usul adanya ayat 1000 dinar. Dinamakan 1000 dinar karena surat At-Tolak ayat 2-3 bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk memancing rezeki dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selain bisa menjadi lebih bertakwa, ayat 1000 dinar memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, Allah akan memberikan jalan keluar dari segala urusan hambanya. Selain itu, Allah juga akan mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Sekarang kita bahas bagaimana korupsi yang begitu besar senilai 271 triliun itu bisa terjadi. Hal itu bisa terjadi karena manusia tidak memiliki sikap bersyukur. Selain itu, manusia itu juga tidak memiliki sifat rasa cukup atau sifat qanaah. Maka dari itu, selain kita itu harus meminta rezeki kepada Allah, kita juga harus meminta ditetapkannya sikap qanaah dan rasa syukur. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.